Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Harapan kami, doa kami, saudara kabar baik, sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sepanjang malam kita beristirahat dalam damai sejahtera, dalam sehat, dalam sukacita. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kami mengajak saudara untuk terlebih dahulu membagikan live streaming kita sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan. Bagikan sebanyak-banyaknya di akun media sosial saudara, ajak keluarga, teman dan sahabat kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Sekali lagi, bagikan sebanyak-banyaknya di akun media sosial saudara, ajak keluarga, teman dan sahabat kita untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja sama, kita membagikan live streaming kita pada pagi hari ini kepada teman, keluarga dan sahabat kita. Bagikan di akun media sosial saudara, baik di Facebook, Instagram, WhatsApp, baik di grup-grup yang ada. Saudara bagikan untuk mengajak teman, keluarga dan sahabat kita supaya mereka sama-sama dengan kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan yang besar saat kita sungguh-sungguh datang menyembah Dia. Terima kasih bagi saudara yang sudah boleh membagikan. Mari siapkan hati kita, biar Tuhan yang melawat kita pagi hari ini, kita sambut hadiratnya, kita memuji menyembah Dia. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat sepanjang malam istirahat kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengalami hadirat Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan rawat kami, jamah setiap hati kami, biar kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hadirat Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir dalam nama Yesus, hadirat-Mu memenuhi kami dalam nama Yesus. Lawatlah kami dimanapun kami berada, umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam masalah apapun saat ini mereka. Kami berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memulihkan, Tuhan mengubahkan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur memuji menyembah-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut hadirat-Mu. Haleluya, amin. Mari saudaraku pagi hari ini bermasmurlah kepada Tuhan. Puji-pujilah namanya, agungkan, tinggikan Dia. Sebab Tuhan layak dipuji, sebab Tuhan layak disembah, sebab Tuhan adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Ada berkat yang akan diberikannya bagi setiap orang yang taat dan setia memuji menyembahnya. Pada pagi hari ini saudara jangan berdiam diri, buka suaramu, buka hatimu, naikkan pujian, naikkan syukur kepada Tuhan. Sambut Dia dengan hati yang haus lapar akan Tuhan. Mari kita datang menyembah. Haleluya, oh, haleluya. Sigara la bataka yara la base. Bayara la bo, sikyara la bataka yara la bo, shina bayara la bayara la sikyara la bayara la bayara la. Hallelujah, oh.
rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Haleluya, panggil namanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Kau segalanya bagiku. Mari semua menyembah Tuhan, semua memuji. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Pagi hari ini mari kita rindukan hadirat Tuhan. Engkau perisai hidupku Tuhan. Mari sembah, mari puji
hadirat-Mu pagi hari ini. Segarkan jiwa kami, segarkan roh kami Tuhan. Kami tidak mau biasa-biasa saja ketika kami menyembah. Kami mau mengalami yang terbaik dari hadirat-Mu. Biarlah manis kau dengar segala penyembahan yang kami naikkan menjadi sembayangan bagi kerajaan Yesus. Tiada yang lain yang kami persembahkan selain tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Semua sambut hadirat Tuhan, sambut hadirat Tuhan. Mari semua menyembah. Ajak juga keluargamu menyembah. Ajak sahabat-sahabatmu menyembah. Sembah kami bagimu Raja segala raja, Raja kemenangan, Raja kemuliaan, kami sembah. Yesus kau bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi saudaraku, mari kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Semua katakan Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya dengan iman, hatiku percayamu adalah kunci untuk Tuhan menolongmu. Percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. sama-sama katakan hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, selalu ku percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Mari aku itu di hadirat Tuhan pagi ini. Katakan, Tuhan, sekalipun aku tak mengerti apa yang sedang terjadi, sekalipun aku belum mengerti apa yang sedang kau rencanakan, namun pengharapanku akan hanya padamu. Namun hatiku akan tetap percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagiku. Biarlah itu menjadi doa kita semua pagi hari ini. Biarlah itu menjadi pengakuan kita di hadirat Tuhan.
rasakan kasih-Mu Lebih sungguh katakan pertolongan-Mu begitu. Saudara, dengan ajaib Tuhan mampu menolong kita. Amin. Memikat hatiku. Oh, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menyembuhkan, memberkati, mengubah kami. Demikianlah juga yang boleh mengikuti Mesbah Doa hari ini, saat ini, bahkan juga nanti yang mengikuti offline-nya. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup mengubahkan, memberkati, menjadikan kami boleh menang atas segala situasi, atas segala keadaan, atas segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus menyucikan kami, dan Roh Kudus mengurapi kami. Kami jadi kuat, kami jadi menang, kami diurapi, kami mengalami segala yang baik di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan setan, iblis, sakit, penyakit dalam tubuh kami dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini Bapak akan mau belajar firman. Biar firman itu mengubah hati kami, membangkitkan semangat bagi kami dimanapun kami berada. Pagi ini kami perkatakan hari berkat, hari mujizat bagi kami, hari kemenangan, hari kelimpahan. Tuhan Yesuslah gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami juga berdoa, jangkau lebih banyak jiwa-jiwa, tarik banyak jiwa untuk boleh mengalami Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Kabarnya sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Ada amin?
Ya, saudaraku katakan kabarku sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Ya, saya percaya di pandemi kesehatan saudara sehat, di pandemi ekonomi saudara diberkati, di pandemi egois yang terjadi, tapi saudara tetap dapat menjadi berkat. Ya, di pandemi orang yang sedang takut pudar, patah semangat, tapi saudara tetap semangat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya percaya kasih setia Tuhan berlimpah bagi saudara. Dan saya rindu lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mengalami kasih setia Tuhan. Dan salam kenal Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam Mesbah Doa kita. Selamat pagi. Dan kami berdoa saudara boleh mengalami kemenangan dalam Tuhan lewat Mesbah Doa yang kami boleh hadirkan. Mesbah Doa ini ada di hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi saudaraku. Kita ya jam 5:05 kita live sampai dengan selesainya nanti. Saudaraku tergantung waktunya kita dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi biasanya jam 7 sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kami sampaikan bagi saudara yang sudah boleh mengikuti live kita ini. Mari kerjasama membagikannya sebanyak mungkin di akun media sosial saudara. Supaya teman, sahabat dan keluarga kita juga ikut dijamah Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan harus semakin semarak, jiwa-jiwa harus mendengar Injil dari segala pulau, suku, kaum dan bahasa. Oleh sebab itu, di mana saudara berada, ya sekarang penginjilan itu lewat media sosial, ya, di mana juga setan mencoba menghancurkan ya manusia, menghancurkan orang percaya dengan media sosial. Tapi saudara, kita hadir di sana, di media sosial kita membagikan firman Tuhan, membagikan kebenaran. Ya, saudara, kadang-kadang saya ya merasa sedih juga orang kalau untuk membagikan kebenaran agak-agak berpikir 2-3 kali. Tapi untuk membagikan berita yang hoax, berita yang menakutkan, berita yang ya macam-macam, orang sepertinya begitu cepat. Tapi saya berdoa saudara adalah ya laskar Kristus, saudara adalah duta-duta kerajaan surga. Dimanapun saudara berada, ya kemanapun saudara pergi, saudara menjadi duta kerajaan surga. Saudara membawa kabar baik, membagikan firman Tuhan kepada keluarga, teman dan sahabat saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya saya mau bersaksi sedikit tentang pelayanan kita ini. Kemarin sore ada seorang ibu yang WA kepada saya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berkata, Pak Pendeta, saya bersyukur saya mengalami mujizat. Saya tadinya ada sakit kepala sangat menyakitkan, pusing begitu. Ya, tapi saya belum meminta doa kepada Pak Pendeta. Tapi dia ikuti Mesbah Doa. Dia ikut Mesbah Doa, belum mengirimkan permintaan doa, tetapi karena kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan bagi dia berlimpah, saudaraku akhirnya ibu ini mengalami kesembuhan tanpa minta doa kepada kita. Itu yang saya katakan saudara, bukan karena kami, bukan karena manusia, tapi iman saudara yang bertumbuh. Makanya selalu saya katakan bagi Bapak Ibu, jikalau kita meminta doa, ya mari coba sudah dengar belum Mesbah Doa kita? Sudah dengar belum firman Tuhan? Sudah ikut menyembah Tuhan belum? Apa sih tujuan saya menyampaikan itu? Supaya saudara punya firman, punya iman. Firman itu membangkitkan iman. Iman itu menarik kuasa mujizat Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting supaya saudara dan saya mengalami terobosan, kesembuhan, pemulihan di dalam Tuhan. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 119 ayat 161 sampai ayatnya 176. Mazmur 119 ayat 161 sampai Mazmur 100 ya sampai ayat 176. Bapak Ibu Saudara, untuk setiap permohonan doa, Bapak Ibu bisa buat di kolom komentar dan juga nanti kirimkan di WA kita di 087882520227. Bapak Ibu, untuk setiap permohonan doa kami akan doakan secara offline, mengingat ada banyak permintaan doa. Jikalau didoakan secara live, ya saudaraku membutuhkan waktu yang banyak, ya takutnya saudaraku juga kelamaan, ya ada yang merasa tidak nyaman juga, terlalu panjang tapi nggak enak kalau ditinggalkan. Nah saudaraku, oleh sebab itu kami mengambil keputusan untuk mendoakan syafaatnya, kita doakan secara offline. Bapak Ibu jikalau mau didoakan secara langsung juga, Bapak Ibu bisa telepon kami di WA. Kalaupun belum langsung diangkat, mungkin kami melayani yang lain. Bapak Ibu bisa kirimkan chatting di WA. Saudara bisa kirimkan pesan. Kami pasti akan menghubungi Bapak Ibu kembali ketika sudah ada waktu kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayalah, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu dahsyat. Saudaraku, Tuhan pasti mendengarkan setiap doa dan kerinduan saudara. Nah,
ini yang akan kita pelajari bagaimana sekalipun tidak didoakan orang lain saudaraku, tapi saudara mengalami mujizat. Dan lebih lagi saudaraku, bagaimana sih respon kita, sikap hati kita jikalau kita masih menantikan mujizat. Saudaraku, ada banyak di antara kita kekristenan menunggu-nunggu mujizat tapi caranya menunggu salah. Ada banyak orang berdoa meminta mujizat, meminta kesembuhan, tetapi cara dia untuk menantikan itu salah. Nah, oleh sebab itu saya rindu saudara dan saya punya sikap yang benar, punya sikap hati yang benar, punya respon yang benar, sikap hati kita dalam menantikan mujizat itu. Apa sih yang harus kita lakukan selagi doa belum dijawab? Apa sih yang harus kita lakukan selagi kita belum disembuhkan? Apa sih yang harus kita lakukan jikalau keluarga belum dipulihkan? Apa sih yang harus kita lakukan jikalau promosi belum datang? Apa sih yang harus kita lakukan bila ekonomi kita belum dipulihkan? Nah, hal itu penting supaya kita jangan sampai kecewa jikalau doa belum dijawab. Ada banyak orang kecewa karena dia sudah berdoa seminggu ataupun sebulan doanya tidak dijawab, dia berhenti berdoa. Nah saudaraku, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara, pastikan saudara dengar firman dari awal sampai akhir sehingga kita tidak miskomunikasi tapi saudara mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat ayat 161, demikian firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kita lanjut di Mazmur 120. Demikian firman Tuhan, dikejar-kejar fitnah, nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, Amen. daripada lidah penipu. Apakah yang akan diberikan kepadamu dan apakah yang akan ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Bersama-sama kita baca ayat 7. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Iya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, kita akan pelajari beberapa ayat yang akan menjadi rema bagi kita pada pagi hari ini. Semoga saudara diberkati dengan kebenaran firman ini. Baik saudara, kita belajar bagaimana sih sikap hati kita di dalam menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman itu adalah penghibur, firman itu adalah penolong, firman itu memberikan kelegaan, firman itu menghidupkan dan membangkitkan semangat kita. Jikalau ada yang patah semangat, jikalau ada yang sedang letih lesu, sebenarnya untuk dia bangkit kembali semangat, dia butuh firman dalam dirinya. Kita belajar juga beberapa hari yang lalu bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah juga firman yang lebih berharga daripada emas, perak, dan bahkan dari emas tua. Firman itu saudaraku membuat jiwa kita disegarkan kembali. Jadi saudara, jikalau merasa jiwamu gundah gulana, merasa dirimu tidak mengalami damai sejahtera, merasa engkau sepertinya punya beban berat,
Dengarlah baik-baik pagi hari ini, engkau sebenarnya butuh firman. Butuh firman itu artinya kita butuh Tuhan. Tuhan adalah firman itu sendiri. Oleh sebab itu jikalau saudara mendengar firman, itu artinya saudara sedang mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan sendirilah itu. Saudaraku, ya banyak orang berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permintaannya, tapi dia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Banyak orang cuma pengen dia yang didengarin sama Tuhan, tapi Tuhan ngomong dia kagak mau dengarin. Ya kan saudaraku? Ada kan orang yang seperti itu? Ya, sama Tuhan pokoknya dia ngotot, dia sampaikan omongannya terus menerus. Tetapi Tuhan mau ngomong, dia nggak mau dengar. Sementara omongan Tuhan ini adalah bagian dari jawaban yang dia minta. Bagian daripada jawaban dari doa-doanya. Tetapi karena dia tidak terbiasa atau tidak terlatih atau mungkin tidak tahu. Dia hanya ngomong saja dengan Tuhan, habis itu dia tinggalin. Ini yang sering saya sampaikan Bapak Ibu. Berdoa bukan hanya meminta. Berdoa bukan hanya meminta. Berdoa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Di mana kita datang dengan hati yang haus lapar akan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mengangkat puji-pujian dan kita menyembah. Kita dengarkan firman Tuhan, baru kita menaikkan permintaan syafaat kita kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai setiap hari saudara berkata saya sudah berdoa, tetapi isi doamu hanyalah permintaan saja. Banyak orang mengaku dirinya berdoa tiap hari, tetapi isi doanya hanyalah permintaan. Dia tidak ada memuji menyembah Tuhan, dia tidak ada mendengarkan suara Tuhan. Akibatnya apa? Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan ke depan. Pagi hari ini dalam kita menantikan jawaban doa, kita harus belajar sikap seperti apa sih yang harus kita miliki. Bagaimana sih cara yang benar menunggu-nunggu janji Tuhan? Apakah cukup kita harus meminta berulang-ulang apa yang kita doakan? Atau ada hal lain? Ada orang datang sama Tuhan hanya menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Bahkan dia cari pendeta 1, pendeta 2, pendeta 3, 4, 5, 6. Banyak pendeta, dia hanya minta doa, minta doa, minta doa. Salahkah? Tidak. Tetapi jikalau saudara berhenti hanya sebagai peminta doa, saudara tidak berdoa, saudara tidak masuk dalam ruang doa pribadi, saya mau katakan, kamu salah bersikap. Bahkan untuk jawaban doa, kecil kemungkinan engkau terima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pelajari dari si Daud. Kita coba lihat ayat demi ayat dulu. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Si Daud ini punya problem, orang-orang ya mencoba mengejar dia, menghancurkan dia. Tetapi si Daud punya sikap hati, sekalipun dalam persoalan itu dia tidak gemetar, dia hanya gemetar terhadap firman Tuhan. Nah, di dalam menantikan doa, jawaban doa, pertolongan Tuhan, kita harus punya sikap hati gemetar terhadap firman. Saya katakan banyak orang hanya meminta doa, tapi dikasih firman, dia tidak mau dengar. Bahkan banyak orang datang ke gereja meminta doa, tapi waktu penyembahan, waktu khotbah dia tidur. Habis itu dia datang sama pendeta, tolong doakan saya. Ada orang datang beribadah, waktu ibadah, waktu khotbah dia keluar. Atau ada orang waktu khotbah dia main game, dia WhatsAppan. Tapi habis ibadah dia datang minta doa. Sikap hati seperti ini tidaklah benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Itu makanya selalu saya katakan, saudara jikalau meminta doa lewat WhatsApp, selalu saya katakan, sudahkah mendengarkan khotbah ataupun renungan atau mesbah doa pagi kita? Sudahkah saudara dengarkan dari awal sampai akhir? Tujuan saya apa? Supaya saudara punya sikap hati yang gemetar terhadap Tuhan di tengah-tengah persoalan.
162, firman Tuhan berkata begini, ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak cerahan. Sikap hati yang kedua setelah kita merasa gemetar, ada rasa takut akan Tuhan. Takut bukan berarti tidak mau ketemu Tuhan, tapi takut melangkahi atau melanggar firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus mampu bergembira karena engkau menerima janji Tuhan. Ada banyak orang, saudara, tidak mampu bergembira karena walaupun sudah dengar firman. Saudara harus mampu bergembira kalau saudara sudah mendengarkan janji Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Amin. Sikap hati yang ketiga di ayat 163. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Di dalam menantikan jawaban doa, saudara dan saya harus merasa jijik dan benci terhadap dusta. Maka dusta harus kita buang dari hidup kita. Jangan menjadi Kristen pendusta. Jangan menjadi anak Tuhan pendusta. Jangan menjadi pelayan Tuhan pendusta. Saudara, kita harus benci dan jijik terhadap dusta. Berarti kita harus jujur dalam hidup ini. Amin. Pelihara kejujuran di hadapan Tuhan dalam pekerjaan ketika saudara menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan dikatakan, tetapi Tauratmu aku cintai. Orang yang jatuh cinta, apa sih cirinya? Selalu pengen ketemu. Selalu pengen ngobrol. Itulah ciri orang yang sedang jatuh cinta. C-I-N-T-A. Saudara mengaku cinta sama Tuhan. Pertanyaan saya, adakah setiap hari, setiap jam, ya hatimu selalu rindu bersekutu dengan Tuhan? Selalu rindu mendengarkan firman, selalu rindu menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Ini sikap hati yang saudara dan saya perlu lakukan ketika kita menantikan keselamatan atau pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan hanya meminta doa, meminta kesembuhan, meminta pemulihan, ya, meminta usaha diberkati, tapi hatimu tidak gentar dengan Tuhan. Tapi kamu hidup semau gue. Ya, yang berdosa tetap berdosa, yang bohong tetap bohong, yang pakai omongan kotor, omongan kasar tetap omongan kasar, caci maki tetap jalan terus, sakit hati tetap, egois juga iya, ya kan? Jujur, tidak ada kejujuran, bohong, ya. Yang kedukun tetap kedukun tapi minta ditolong Tuhan. Yang minum mabuk tetap minum mabuk tapi minta dipulihkan Tuhan. Kalau sikap kita begitu, mujizat itu jauh dari kita, saudara. Makanya dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, coba dicari ayatnya. Dikatakan kita itu harus bertobat merendahkan diri, maka Tuhan akan memulihkan kita. Coba 2 Tawarikh 7 ayatnya ke-14. Kita lihat sebentar ayat ini, saudaraku. Saya rindu saudara doanya dijawab Tuhan. Saya rindu saudara menerima pertolongan dari Tuhan. Tapi saya tidak mau saudara menantikan sesuatu dengan cara yang salah, supaya saudara sungguh mengalaminya. Oleh sebab itu bagikan live streaming kita ini, biar orang lain, teman sahabatmu yang sudah lama berdoa mengerti sikapnya yang harus dia lakukan ketika dia menantikan jawaban doa. Ya, silakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya, merendahkan diri, ya, berdoa dan mencari wajahku, ya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang perhatikan, jahat. saudara, umatku berarti orang Kristen. Kalau kita menyebut nama Tuhan, ya, kita harus mau merendahkan diri, kita berdoa mencari wajahku, berdoa mencari wajah, lalu apa yang kita lakukan? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa yang terjadi jikalau kita sudah melakukan itu? Terus, maka aku akan mendengar dari sorga, ya, dan mengampuni dosa mereka, ya, serta memulihkan negeri mereka. iya, ada amin, saudara. Amin. Makanya Yesus ketika memberitakan Injil, pemberitaan apa yang pertama dia sampaikan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di dalam masa menantikan jawaban pertolongan Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan.
Apa artinya bertobat? Bertobat artinya berubah. Meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Tadinya juga kita berubah. Tadinya yang malas berdoa, malas menyembah, menjadi orang yang suka memuji, menyembah. Saudaraku, dalam berdoa tidak hanya meminta. Selalu saya ulangi ini, berdoa tidak hanya meminta. Meminta di dalam doa adalah bagian terkecil daripada doa. Apa sih doa itu sendiri? Doa adalah hubunganmu dengan Tuhan. Engkau membawa pujian penyembahan, engkau membawa ucapan syukur, engkau merindukan Tuhan, engkau bersyukur, mengangkat tangan, sujud, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu kamu juga merenungkan firman-Nya, kamu baca Alkitabmu, kamu dengarin itu khotbah, kamu renungkan dan berjanji, berkomitmen, kamu mau melakukannya. Amin. Baru kamu meminta, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Dan tolonglah aku dengan permintaan ini. Ini sikap hati yang harus kita miliki. Kita harus merendahkan diri. Jikalau saudara bisa, harus doa dan puasa. Jikalau memang tidak ada halangan dengan kesehatanmu, saudara masih kuat, belajar berpuasa. Orang Kristen harus belajar puasa dalam hidupnya. Jangan sampai nanti Tuhan datang, saudaraku, bahkan sampai kita kembali ke pangkuan bumi pertiwi, ibu pertiwi, kita tidak pernah berpuasa. Saudara, mari kita merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Mencari wajahku, inilah waktu-waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam doa-doa pribadi. Makanya selalu saya katakan minimal 1 jam sehari orang Kristen itu harus ada doa pribadinya. Itu minimal. Jadi itu nggak termasuk doa makan, saudara. Itu nggak termasuk doa bersama. Itu doa pribadi yang saya katakan, doa pribadi. Pribadimu dengan Tuhan harus ada minimal 1 jam engkau pakai bersekutu dengan Tuhan. Itu penting supaya rohmu terjaga. Itu penting supaya imanmu tetap bertumbuh. Ada amin, saudara? Ini penting. Ini penting. Supaya saudara benar-benar mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jadi kita harus berdoa mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara yang sudah kita doakan, yang sudah meminta doa, saya bertanya dulu saat ini. Sudahkah engkau berbalik dari jalan-jalan hidupmu yang jahat? Makanya tentang pemulihan keluarga, pemulihan suami istri. Saya kemarin malam khotbahkan ya 2 hari yang lalu. Ya Selasa malam itu saya khotbahkan sikap kita dalam menjaga keutuhan keluarga itu seperti apa. Itu masih akan bersambung lagi. Kenapa saya khotbahkan itu? Saya mau saudara yang rindu keluargamu dipulihkan, saudara tahu dulu apa yang harus kamu lakukan. Sebagai istri apa yang harus dilakukan, sebagai suami apa yang harus dilakukan, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan, sebagai anak apa yang harus dilakukan. Kita perlu tahu, kita perlu mengerti kebenaran supaya doa dan karakter kita berjalan bersama-sama. Doa dan karakter kita sama-sama saling melengkapi. Di tengah-tengah perubahan karakter kita, kita berdoa, saya yakin terjadi pemulihan. Karakter berubah. Istri tidak suka lagi nanduk. Istri sukanya tunduk kepada suami, hormat kepada suaminya. Suami tidak kasar terhadap istrinya, mengasihi istrinya. Sama-sama belajar hidup seperti firman. Saya yakin pemulihan gampang terjadi. Ada amin, saudara? Amin. Kita kembali ke dalam Mazmur 119 tadi. Sikap yang pertama tadi, kita harus ada rasa gemetar terhadap firman. Ada rasa bersalah jikalau tidak melakukan firman. Ada orang sudah melanggar firman, sudah berdosa, tapi tidak ada rasa bersalahnya sedikit pun. Kalau ada temanmu di samping, kita coba tanya, kamu masih ada rasa bersalah sama Tuhan enggak? Jikalau melanggar firman. Saudara, kalau dengar firman, ada rasa kerinduan hati untuk melakukannya enggak? Atau jangan-jangan biasa begitu saja? Ini yang jadi masalah banyak orang. Dia hanya ingin masalahnya selesai, tapi omongan Tuhan
dia tidak mau dengarin. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar. Hidupilah kebenaran itu. Hidupilah kebenaran itu. Amin. Hidupilah kebenaran itu. Maka ini yang dilakukan si Daud dalam mencari wajah Tuhan. Ayat 164. Mazmur 119. Demikian firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Coba dibaca. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, Ya. karena hukum-hukummu yang adil. Apa? Coba diulang. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Si Daud tahu kunci untuk mengalami pertolongan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dengan cara apa dia mencari wajah Tuhan? 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Si Daud itu 7 kali sehari doa pribadi loh. Saya baru minta 1 kali sejam. Makanya saya bilang itu minimal. Si Daud ini 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Dia bikin waktunya. Berapa lamanya saya kurang tahu. Tapi yang jelas si Daud ini kita tahu latar belakangnya. Dia sampai berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Si Daud ini orang-orang yang ya benar-benar cinta Tuhan. Sejak saudara meminta kepada Tuhan tentang pergumulan persoalan, pertanyaan saya, berubahkah jam doamu? Atau caramu berdoa masih sama seperti yang dulu-dulu? Saudara ingin melihat terobosan, terobos dulu dalam hal doa. Orang yang menang dalam berdoa, dia akan menang dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang menang di dalam berdoa, dia akan melihat kemenangan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sekali lagi pertanyaan saya Bapak Ibu. Saudara meminta ada permohonan doa. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau berubah dalam caramu berdoa? Dengan jam doamu adakah berubah? Atau ngono-ngono wae, sami mawon. Sama aja podo wae. Ya, mohon maaf kalau bahasa Jawanya belat-belit. Atau gitu-gitu aja. Kemarin ada seorang meminta doa kepada saya. Ya, dia sakit sudah 1 tahun. Dia tanya, saya tanya, gimana jam doanya? Ada nggak minimal 1 jam? Tidak ada. Ya, tapi saya sering berdoa. Ya, saya ada doa pagi dan sore. Ya, bukan termasuk doa makan. Saya bilang memang doa makan nggak perlu dihitung. Terus gimana Pak? Doamu minimal 1 jam sehari. Bersekutu dengan Tuhan. Apalagi kamu punya ya riwayat keturunan daripada orang tua yang terlibat dengan kuasa perdukunan. Kamu harus berdoa lebih daripada 1 jam. Ya coba 2 jam. Cek dalam seminggu. Apa yang Tuhan coba kerjakan. Dalam hatimu, dalam dirimu. Coba lakukan saya bilang. Si Daud ini 7 kali dalam sehari. Dia mengejar hadirat Tuhan. Saudara, bagaimana sikap hatimu mengejar hadirat Tuhan? Dalam doa-doa pribadi. Coba kita lanjut ayatnya 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi orang-orang yang mencintai firman dikatakan besar ketentramannya. Saudara mau hidupnya tentram? Bahkan bukan sekadar tentram. Alkitab berkata besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman, mencintai kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang mencintai firman, yang mencintai kebenaran. Jadilah orang Kristen yang mencintai kebenaran-kebenaran yang sudah kamu dengarkan. Jadilah anak Tuhan yang mencintai ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus cinta kepada firman. Saya bilang tadi, orang yang jatuh cinta senang dengan komunikasi, senang ketemu, senang ngobrol,
apa-apa diceritakan. Saudara, kita cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman, kita harus suka bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, ada seseorang ibu pernah meminta doa kepada saya tentang pemulihan dalam keluarganya. Saya bilang, oke, kita doakan. Tapi yang membuat saya sedih adalah ketika saya khotbah, ibu ini bisa ngorok saudara sepanjang khotbah. Dia bisa tidur dengerin saya khotbah. Sementara yang lain enggak. Dan itu bukan jam tidur. Tapi dia minta untuk dipulihkan. Ini udah beberapa tahun yang lalu. Dan saudara tahu, sampai sekarang permintaan doanya itu gak terjadi. Kenapa? Tapi dia bilang begini, gak tahulah Pak Pendeta. Udah tiap hari saya mendoakan ini. Udah sampai habis kata-kataku. Udah capek aku berdoa. Tapi gak terjadi apa-apa. Saya pikir, ya iyalah. Dengarin firman aja kamu tidur. Shalom. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Adakah kerinduan yang besar di dalam dirimu tentang Tuhan? Saya diajar sebagai hamba Tuhan oleh gembala saya, oleh pembina saya. Sejak dari full timer. Jangan sampai pernah kamu tidur pas lagi khotbah. Wah. Kecuali memang kamu sudah gak tidur 3 hari 3 malam. Kamu ngantuk dengar khotbah, wajar. Tapi kalau jam tidurmu oke, kamu bisa tidur. Kalau cuma hanya 1 malam kamu gak tidur, kamu dengar khotbah bisa tidur. Something wrong dengan dirimu. Ada gak beres dengan dirimu. Makanya kita itu zaman sebagai pelayan satu gereja itu. Kita itu waduh jangan sampai tidur. Kalau udah tidur waduh berarti ada gak beres dengan diri. Makanya jangan sampai dengar khotbah saudara bisa sampai ngantuk begitu. Tapi kan kadang-kadang ngantuk. Iya, makanya harus dilawan. Kadang-kadang kami zaman dulu ada teman yang bawa cabelah, digigit-gigit cabelah begini. Karena gembala kami, pembina kami kalau khotbah itu 2 jam, 2,5 jam. Kita harus bisa tetap dengarkan itu. Itu yang membuat kita limpah dengan firman. Dan itu yang menjaga kita. Saudaraku, mau mengalami ketentraman? Ketentraman yang besar akan dialami oleh orang-orang yang suka dengan firman. Suka dengan firman bukan cuma pintar ngomong firman ya. Saudara harus ngerti ini ya. Ada banyak orang saya suka dengan firman Pak. Sepanjang ketemu ngomong firman. Tapi tidak dihidupi firman itu. Mencintai firman, menghidupi firman Tuhan. Kita berani ngomong firman, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Jikalau di antara saudara yang dengarkan online ini, ada yang suka tidur dengan khotbah, pas ibadah, bertobatlah. Haleluya. Ya. Jangan seperti itu, siapa itu, saya lupa. Salah seorang yang mendengarkan khotbah Paulus. Memang Paulus khotbahnya panjang. Dia dengarkan khotbah, dia duduk di atas jendela sampai dia tidur, akhirnya dia jatuh, lalu dia mati. Ya, saya lupa namanya, ya saudaraku. Tapi puji Tuhan, Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bisa bangkitkan kembali orang yang sudah mati itu. Ada us-usnya namanya itu. Ya, saudaraku, saya pernah bilang begini kepada anak-anak Tuhan. Saya harap pas lagi khotbah jangan ada yang tidur ya. Takutnya seperti yang lagi dengarin khotbahnya Paulus. Mati karena jatuh.
Karena dia tertidur waktu khutbah. Karena apa? Saya nggak bisa jamin saya membangkitkan saudara dari kematian jikalau jatuh karena tertidur dengar khutbah. Saya pernah bilang begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jikalau mau mengalami ketentraman yang besar, kita harus mencintai firman. Mencintai firman bukan pintar ngomong firman, tapi pintar melakukan firman. Perhatikan ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Nah, di dalam menantikan keselamatan, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini orang yang tidak banyak lakukan. Dia menanti jawaban doa, tapi tidak jadi pelaku firman. Itu sebabnya orang yang tidak melakukan firman, Alkitab berkata dia penipu. Orang yang tidak melakukan firman, dia katakan itu penipu. Yang dia tipu dirinya sendiri. Makanya Alkitab berkata, jadilah pelaku bukan hanya pendengar. Pendengar firman sudah baik. Tetapi kalau hanya pendengar tanpa menjadi pelaku, tidak menuai, tidak berbuah itu firman yang kamu dengar. Jangan jadi bilang begini, ada orang, kan Pak ngapain dengar firman kalau nggak dilakukan? Lebih baik kayak saya, gak usah ibadah, gak usah dengar firman. Toh sama-sama nggak melakukan, kamu lebih parah. Sudah dengar tidak melakukan, masih salah. Tapi karena tidak mau melakukan, lalu tidak mau dengar, kamu lebih parah. Kalau begitu gimana dong Pak? Kita harus dengar dan melakukan. Amin. Di dalam saudara menantikan jawaban doa, jadilah pelaku-pelaku perintah Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Doa jalan, mengampuni yes, tidak lagi minum mabuk, tidak lagi merokok, tidak lagi jatuh dalam perzinahan percabulan, tidak lagi pergi ke dukun, tidak lagi pelit. Tidak lagi menipu, tidak lagi mencuri, tidak lagi sakit hati, egois, marah. Tidak lagi kikir, tidak lagi rakus. Kita jadi pelaku firman. Suka beribadah, tidak lagi suka bersungut-sungut. Di rumah lemah lembut, rendah hati. Di tempat pekerjaan jujur, taat kepada pimpinan. Jadi pelaku firman. Si Daud berkata, aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah. Saudara belum melihat jawaban doa. Di dalam menantikan jawaban doamu, jadilah pelaku-pelaku firman. Kamu ingin melihat usahamu diberkati. Kamu ingin melihat keluargamu dipulihkan. Terus berdoa dan terus menjadi pelaku firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadilah istri yang melakukan firman. Tugas istri sudah kita bahas Selasa malam. Lakukan itu. Jikalau saudara mau melihat pemulihan dalam keluarga. Saudara mau menjadi suami yang melihat perubahan dalam keluarga. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Tidak kasar,
bertanggung jawab, jadi teladan, jadi imam, mengerti kebenaran, penuh hikmat, bijaksana, dapat membimbing keluarga takut akan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Amin. Sementara engkau menantikan jawaban doa, kamu harus jadi pelaku firman. Berarti jikalau selama ini saudara menantikan jawaban doa, tidak diikuti dengan melakukan firman Tuhan, itulah yang membuat jawaban doamu masih tertunda sampai sekarang. Karena dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu, tapi ada pemisah antara engkau dengan Tuhan. Ialah segala kejahatanmu, ialah segala dosamu. Makanya kejahatan dan dosa harus kita tinggalkan, supaya kita dengan Tuhan tidak terpisah, supaya jawaban doa kita tidak tertunda lagi. Makanya dalam dengar firman, jangan sampai tidur, jangan sampai ngantuk. Ya, saya udah dapat namanya seperti si Eutikus yang duduk di jendela. Paulus lama berbicara. Jadi Kisah Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Jadi, saudaraku, khotbah agak amat lama tidak alasan untuk ngantuk. Haleluya. Khotbah amat lama tidak alasan untuk tidur, untuk dengarin khotbah. Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, sehingga ia diangkat orang, ia sudah mati. Ya, orang yang bisa tidur dengarin khotbah, itu tanda-tanda rohnya sedang mati. Gak ada gairah, gak ada kerinduan dengan Tuhan. Jangan sampai engkau dengar khotbah dengan roh yang mati. Gak ada rasa haus lapar dengan Tuhan. Anak muda ini namanya si Eutikus. Dia duduk di jendela dengar firman. Aku juga bingung kenapalah dia duduk di jendela dengar khotbah. Ya, saudara coba kalau kita renungkan. Kenapalah si Eutikus itu duduknya di jendela dengar khotbah? Memang anak muda ini ya suka bikin ulah memang. Kalau belum takut Tuhan. Anak muda itu memang suka bikin sensasi. Jadi orang tua jikalau anakmu yang masih umur anak muda suka bikin sensasi, bersabarlah. Ya, ini si Eutikus dengar khotbah, dia duduknya di jendela, tidur lagi. Dan itu jendela itu ternyata udah rumah yang tingkat 3. Dari tingkat ketiga ke bawah. Dan akhirnya dia jatuh dan dia mati. Makanya orang yang rohnya mati, dia itu tidur dengar khotbah. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas anak muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Jadi si Paulus ini khotbahnya 1 malam, bukan cuma 1 jam, 1 malam. Dia sudah amat lama berbicara dan dikatakan Paulus setelah dia mendekap anak muda itu dia hidup lagi, si Eutikus itu hidup lagi, puji Tuhan. Jadi anak muda kalaupun dia rohnya mati tapi masih datang ibadah, masih ada kesempatan untuk dia dihidupkan kembali. Ya, masih ada kesempatan untuk dihidupkan kembali, ya. Tapi jangan sampai juga begitu. Rohnya mati itu ya membuat dia tidur dengan khotbah, itu kesempatan ini jarang. Dan saudaraku, si Paulus ini khotbahnya lama. Paulus itu khotbahnya lama. Perhatikan di ayat yang ke-11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Jadi Paulus ini bisa khotbah 1 malam. Saudara, dia khotbah satu malam. Dengarin khotbahnya. Ya, tapi saya yakin juga khotbahnya khotbah yang luar biasa. Karena si Paulus ini orang yang suka berdoa. Ya, jangan pula ya khotbahnya sudah lama, tidak ada urapan, tidak ada kuasa, bingung pula kita dia ngomongin apa. Ya itu memang ya
ya itu seperti memakan buah si malakama gitu ya. Tetapi saudara, jikalau kita rohnya haus lapar dengan Tuhan, saya yakin tetap kita akan mendapat pesan-pesan tertentu dari Tuhan. Karena kamu connect dengan Tuhan. Jadi sikap kita dalam menantikan jawaban doa yang pertama tadi, kita harus ada hati yang gemetar terhadap firman. Rasa takut dengan Tuhan. Yang kedua, bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga, merasa jijik terhadap dusta, terhadap dosa. Ya, jijik terhadap dusta, terhadap dosa. Yang keempat, kita harus mencari wajah Tuhan. Seperti si Daud. Dia investasikan waktunya 7 kali sehari untuk mencari wajah Tuhan. Ya, saudara, buat waktu sebanyak mungkin untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak mau sebutkan 3, 4, 5 kali. Terserah saudara mau berapa kali. Tapi intinya adalah buat waktumu sebanyak mungkin engkau bersekutu dengan Tuhan. Dalam masa-masa menantikan jawaban doa. Itu tadi yang ketiga, yang keempat ya. Ya, yang kelima, saudara harus mencintai kebenaran. Mencintai Taurat Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan. Ya, seperti si Daud dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Mencintai Taurat Tuhan, kita berarti suka dengan firman. Yang ketujuh, kita harus menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan ketika saudara menantikan jawaban doa. Ada amin? Haleluya. Ketika itu kita lakukan, saya yakin mujizat itu dekat dengan saudara. Mujizat itu tidak jauh dengan saudara. Mujizat itu pasti ada bagi saudara. Ada amin saudaraku? Haleluya. Ini penting. Ini penting. Sekarang kita lompat ayatnya. Di ayatnya yang ke 169. Coba. Biarlah teriakku sampai ke hadapanmu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Ini yang harus kita lakukan di dalam mencari Tuhan di ayat 171. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Di dalam menantikan jawaban doa, saudara harus banyak memuji menyembah Tuhan. Di dalam menantikan jawaban doa, saudara harus banyak memuji menyembah Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu selamanya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Di dalam menantikan jawaban doa, saudara harus punya banyak waktu memuji-muji Tuhan. Mulut kita, bibir kita harus mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Amen. Ada amin? Amin. Haleluya. Ini penting, saudaraku. Ya, diulangi lagi ayat tentang memuji-muji Tuhan di ayat 175. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Saudara, lagi-lagi diulang. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, biarlah kita hidup untuk memuji-muji Tuhan. Saudara yang meminta doa kesembuhan, saudara yang meminta doa pemulihan keluarga, saudara yang meminta pemulihan usaha, ya ada tadi yang meminta untuk usahanya diberkati. Saya sampaikan, banyaklah memuji menyembah Tuhan. Amen. Di tempat usahamu. Sembari saudara doakan dengan minyak urapan yang pernah kita ajarkan. Bapak Ibu, jikalau engkau belum mendengarkan khotbah tentang minyak urapan, Bapak Ibu bisa lihat di bawah, saudara lihat judulnya doa pengurapan minyak, atau saudara juga bisa lihat di akun YouTube kita. Ya, saudara juga jangan lupa subscribe akun YouTube kita dengan nama BCR Bestron Jusuproni. Saudara lihat di sana, ya saya juga upload ulang khotbah-khotbah yang penting, ya lebih lagi untuk kita perdalam tentang menjaga keutuhan rumah tangga, tentang doa pengurapan minyak, tentang kuasa di balik pujian penyembahan, ya tentang ya jangan kecewa jika engkau menghadapi banyak masalah, termasuk juga dengan kesaksian-kesaksian kita upload di sana. Saudara bisa lihat, saudara bisa perdalam pengenalanmu dengan Tuhan lewat khotbah dan kesaksian-kesaksian itu.
Yang terakhir kita lihat Mazmur 120. Daud berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Kalau saudara mengalami kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab saudara. Perhatikan, berseru. Berseru, berdoa dengan berseru, berdoa dengan menangis. Bukan ajaran karismatik dan bukan ajaran kesesatan. Itu adalah ajaran Alkitab. Jikalau saudara dan saya adalah Kristen, mari berseru kepada Tuhan. Amin. Dan kalaupun saudara menangis, bukan saudara berarti sesat. Ya, menangis itu air matamu berharga di mata Tuhan, ditampung Tuhan di kirbatnya. Air mata orang yang menangis di dalam doa, air matanya tidak jatuh ke lantai, tetapi air matanya ditangkap Tuhan. Walaupun mungkin fisiknya jatuh ke lantai, tetapi di alam roh Tuhan hitung itu air matamu. Itu ibarat seperti permata yang Tuhan ambil setiap tetesannya. Kenapa? Air matamu berharga. Tuhan, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Ini penting. Air matamu tidak jatuh begitu saja, tapi air matamu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mengerti bahasa air matamu. Ibu-ibu yang berdoa supaya suaminya dipulihkan, kamu nangis di dalam kamar doamu. Jangan putus asa. Berdoalah terus. Menangislah di hadirat Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan itu. Anak-anak yang berdoa untuk masa depanmu, untuk pemulihan keluargamu, untuk kesembuhan ayah ibumu. Air matamu menangis tidak habis begitu saja. Tapi Tuhan perhitungkan itu. Tuhan mengerti kerinduan hatimu. Usahamu yang bangkrut, kamu terlilit hutang. Karena masalah pandemi ini, kamu masuk dalam doa, menangis di hadirat Tuhan. Berubah, berbalik dari hidupmu yang jahat. Mungkin dulu pernah kamu menipu orang. Mungkin dulu kamu pernah melakukan kejahatan, berbalik dari semua. Saya yakin Tuhan menjawab saudara. Tuhan akan melepaskan saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman yang dapat kami bagikan pada pagi hari ini. Kiranya sikap hati itu saudara miliki sehingga saudara dan saya mengalami kemenangan, mengalami jawaban doa. Saudara, kirimkan topik-topik doa saudara di kolom komentar ataupun langsung di WA kita. Tapi untuk berdoa, kami tidak doakan lagi secara online. Karena mengingat kita butuh banyak waktu untuk mendoakan karena ada banyak permintaan doa. Dan saudara, kami rindu saudara boleh mengirimkannya. Tetap kami akan doakan secara offline. Saudaraku, kami percaya Tuhan menjawab doa saudara. Tapi jikalaupun saudara ingin didoakan secara langsung, ya, saudara bisa telepon kami ataupun telepon di WhatsApp atau video call di 0878 8252 0227. Saudara dapat hubungi kami di 0878 8252 0227. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahmu.
basah, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Oh, Tuhan Yesus setia. Ya sahabat kita, dalam segala susahmu selalu menghibur, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, Tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Oh, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. oh Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Katakan walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kami percaya Engkau setia bagi kami Tuhan. Di dalam badai, di dalam topan, di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan setia menolong, memberkati kami. Saudara, kami akan berdoa bagi saudara secara universal. Kami mau berdoa secara khusus untuk setiap topik-topik doa. Tanda saudara sepakat dengan kami untuk setiap topik doa yang akan kita doakan, saudara taruh tanganmu di dada. Untuk saudara yang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, taruh tanganmu di dada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap rumah tangga umatmu yang mungkin ada dalam perceraian, ataupun jikalau tidak bercerai tapi dari ambang kehancuran, sudah tidak damai, sudah tidak rukun. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, pulihkan setiap rumah tangga. Jamah hati suami dan istri, jamah hati orang tua, supaya semuanya Tuhan boleh mendukung untuk pemulihan keluarga ini. Hati kembali dicamah, dan segala rasa sakit hati, rasa kecewa terhadap pasangan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan rumah tangga kami, pulihkan rumah tangga umatmu. Ada kerukunan, ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, tidak ada lagi kekerasan hati. In Jesus name, dalam nama Yesus. Jikalau saudara berdoa untuk usahamu diberkati, atau saudara berdoa untuk engkau dipromosikan di tempat pekerjaan, sekarang taruh tanganmu di dada, kita sepakat berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk seluruh umatmu, untuk usaha mereka. Aku berdoa Tuhan tumpangkan tangan atas umatmu, Kau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga dalam usaha mereka profesional, mereka maksimal diberkati. Bahkan mereka yang sebagai staf karyawan Tuhan angkat, promosikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa jualan sembako Tuhan berkati, jualan toko emas diberkati Tuhan, jualan apapun usaha umatmu
yang sedang mereka geluti, jualan baju, pakaian, semua, apapun yang mereka sedang kerjakan, bahkan juga usaha pabrik, Tuhan berkati, perusahaan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati umatmu dalam pekerjaannya sebagai staf karyawan, bahkan Tuhan berkati untuk mereka diangkat, dipromosikan dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan pulihkan keuangan umatmu. Engkau yang berdoa untuk pemulihan keuangan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan belas kasihan bagi umatmu, pulihkan keuangan dan berikan hikmat dalam mengelola keuangan. Kami tidak memboroskan uang, kami tidak salah mengelola uang, tapi kami mengelolanya dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jikalau saudara berdoa untuk tubuh yang sakit, saudara rindu untuk engkau disembuhkan, mari saudaraku, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit saat ini. Taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit saat ini, dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat setiap tubuh yang sakit. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kuasa. Kami tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Engkau juga telah memberikan kami kuasa. Sebagaimana Paulus, Tuhan, sapu tangannya sendiri pun dapat membuat setan-setan pergi dan orang yang sakit disembuhkan. Tuhan, kami percaya, hamba juga telah menerima kuasa. Maka hamba memerintahkan segala sakit penyakit keluar dari dalam namamu. Aku percaya itu akan terjadi. Engkau berjanji menyertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat yang menyertai. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap roh sakit penyakit, setan iblis yang membuat umat Tuhan ini sakit, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. In Jesus name. Dan aku lepaskan pengurapan Allah. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Penyakit COVID mati dalam tubuhmu. Virus COVID mati dalam tubuhmu. Penyakit kanker, virus kanker mati dalam tubuhmu. In Jesus name. Virus papiloma mati dalam tubuh kami. Mati dalam nama Tuhan Yesus. Virus penyakit kanker darah, kanker paru-paru, in Jesus name. Sakit jantung, sakit ginjal disembuhkan. Sakit asam lambung, in Jesus name disembuhkan. Saraf kejepit, kami doakan, in Jesus name Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan seluruh umat. In Jesus name kami berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan sakit di bagian kepala, yang susah tidur, in Jesus name Tuhan pulihkan kembali. Dalam nama Yesus, urapan Allah mengalir atasmu. Jangan bimbang, jangan khawatir, terima kesembuhan dan katakan, dalam nama Yesus aku sembuh. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan pada saat ini. Terima itu, nyata bagimu, in Jesus name. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang suka diganggu dengan roh jahat, diganggu dengan mimpi buruk, atau saudara yang pernah terikat dengan kuasa kegelapan, saudara pakai jimat-jimat, sekarang saudara taruh tanganmu di dada, kita berdoa. In Jesus name, segala ikatan setan iblis, kutuk perdukunan, kutuk kuasa kegelapan, kutuk perguruan dari ilmu-ilmu kegelapan, aku putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bebaskan umatmu ini. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi mimpi buruk. Setan yang mengintimidasi, setan yang mengikuti, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Engkau bebas, engkau free. Setan iblis keluar dari tubuh orang ini. Roh Kudus memenuhi engkau. Roh Kudus menjamah engkau. Engkau dijamah, engkau dipulihkan pada saat ini. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Engkau yang memberkati rumah tangga, Engkau yang memberkati seluruh umatmu dalam pekerjaan. TNI Polri berkati, Presiden Wakil Presiden berkati, perusahaan-perusahaan berkati, bisnis-bisnis umatmu yang sesuai dengan firman-Mu berkati. Berkati setiap rumah tangga keluarga, dan berkati umatmu yang juga membagikan live ini, berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati juga umatmu yang boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan live ini. Tuhan berkati berlimpah. Dan umatmu yang menabur, memberkati, mendukung pelayanan ini, memberikan persembahan ucapan syukur, Tuhan berkati, balaskan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan berkati pelayanan ini, berkati hamba dan istri, dan seluruh topik doa yang sudah masuk, kami akan doakan nanti. Tuhan, kami minta Engkau bekerja. Dalam nama Yesus, kami mau sepakat dengan Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu. In Jesus name. Bagi Tuhanlah segala pujian kemuliaan. Indonesia diberkati, dan negara tetangga-tetangga kami juga diberkati.
Dan kami berdoa perluas jangkauan pelayanan kami Tuhan. Kami rindu ribuan orang boleh mengikuti live ini. Dalam nama Yesus, Tuhan boleh jangkau, perluas pelayanan ini, perluas jangkauan jiwa-jiwa di setiap kota, bangsa, negara, suku, kaum, dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura, Indonesia seluruhnya Tuhan berkati. Bahkan juga untuk benua Asia, Asia Tenggara, benua Amerika, Australia, Afrika, Australia, Uni Eropa. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan perluas jangkauan pelayanan ini. Dan berkati seluruh kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, engkau hidup dalam kebenaran, maka engkau akan diberkati, engkau akan menerima jawaban doamu, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Terimalah di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, hikmat pengurapan Allah di atas kepalamu, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Engkau tetap naik dan tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan keluargamu. Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Dan terima kasih Bapak Ibu yang setia bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi untuk topik doa yang sudah masuk, kami akan doakan saudara. Saudara percayalah, kami pasti berdoa. Saudaraku, ya cuma kita nggak buat online karena mengingat waktu yang butuh banyak ya. Bisa sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Karena makin bertambah topik doa, kami akan doakan secara offline Bapak Ibu. Kalau saudara butuh didoakan secara langsung, hubungi kami di WA 0878 8252 0227 0878 8252 0227. Terima kasih bagi saudara juga yang sudah mendukung pelayanan ini, saudara yang memberikan persembahan, berapapun yang saudara bisa beri, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Doa kami Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara rindu lebih lagi, jika memberi dengan sukarela, mendukung pelayanan ini, saudara dapat menghubungi kami di nomor WA tadi yang sudah kami sebutkan, ataupun memberikan dukungan saudara ke nomor rekening yang sudah kami buat di deskripsi. Semoga saudara diberkati Tuhan lewat pelayanan ini. Keluargamu dipulihkan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada terobosan. Saya yakin dan percaya mujizat akan terus terjadi dalam hidup kita. Kita dewasa dan mujizat terus terjadi. Selamat pagi, hatur nuhun, matur suhun, Gusti Yesus memberkati. Menjua-jua Horas Yahobu, melihat godang. Tuhan berkati saudara, jauh barakati. Sampai jumpa dalam ibadah kita nanti malam pukul 18.40. Kita buat live di akun Facebook ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom, sarang.